Oke. Oke, Mbak Tika, ini kuliah perdana kita ya. Iya, Jadi apa namanya? Ya, mohon maaf sebelumnya, seharusnya minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin ada acara BAN PT, jadi ya kita tunda ya. Tapi nggak masalah lah. Karena iya, kalau S3 itu, kalau S2 sih biasanya masih ada teori ya tentang metodologi riset ya. Tapi kan iya. Anda juga sudah dapat di S2. Dan itu ya mirip-mirip sih sebetulnya. Jadi nanti kuliah kita adalah, nanti saya akan memberikan tugas ya. Pertama itu tugas tentunya membaca paper ya. Jadi Iya, Pak. nanti Anda baca paper, mungkin nggak usah banyak-banyak ya. Seminggu 5 paper cukup banyak ya. Cukup nggak ya? Seminggu 5 paper selama. Ya selama kuliah kita. Oh ya, Ya kan lumayan ya. Jadi iya. nanti Buat nambah ini apa? ya Adaptasi. apa namanya ya menambah inilah menambah apa tinjauan pustaka ya. Jadi Iya. untuk menambah tinjauan pustaka, jadi biar apa namanya ya nanti juga paper-paper itu kalau sudah Anda baca atau translate itu bisa nanti Anda pakai untuk publikasi yang mungkin review ya, review paper. Kalau Anda sudah kompre ya. Jadi sebetulnya minimal Anda itu selama kuliah itu bisa publish dua ya. Satu review paper ya kan karena kita eh, apa mewajibkan Anda baca paper ya. Minimal 5 paper dari yang saya berikan. Nah, nanti kalau misalnya Anda masih punya waktu tentunya Anda juga bisa ya menambah paper-paper lain ya gitu. Iya. Tapi minimalnya dari saya nanti 5 paper harus Anda baca setiap minggu. Kemudian nanti di minggu berikutnya mungkin saya ingin Anda ini apa mempresentasikan hasil review Anda ya gitu. Setiap 5 paper itu ya, Pak? Setiap 5 paper itu kan ini minggu ini mungkin nanti Anda sebelum saya share ya Google Classroom-nya ya. Belum. Yang nanti saya kasih lewat WA ya alamatnya. Jadi papernya sudah ada di situ. Nanti di situ juga akan saya upload buku-buku tentang metodologi risetnya ya. Tapi ya sebetulnya hanya untuk nambah wawasan aja tuh Anda sudah dapat dulu waktu S2 ya. Iya, Pak. Nah, jadi nanti 5 paper itu ya seperti biasa Anda baca, kemudian nanti minggu depannya apa Selasa depan ya. Kalau ini kita Anda jelasin gitu ya. Apa namanya paper satu ini tentang ini, paper dua tentang ini gitu ya. Terutama di Oh iya, Pak. metode dan hasilnya ya. Jadi kan ada Metode. judulnya, nanti ada Ya. metodenya, kemudian hasilnya seperti apa gitu aja ya. Tapi Anda sendiri monggo nanti dari 5 paper itu mau dibaca detail juga boleh dan sebagainya lah ya. Karena maksud saya nih 5 paper setiap minggu kan kalau kita kuliah selama 3 bulan kan, kita Iya. kuliah minimal 3 bulan lah. 3 bulan kali 4 kan sudah 12 ya. Iya. 12 kali 5 udah lumayan loh untuk Iya. apa paper review ya gitu. Jadi Anda dari situ bisa membuat paper review ya. Dan mudah-mudahan nanti topiknya sih yang akan saya kasihkan terkait dengan fotografi tomografi ya tentunya. Kayak Iya. gitu. Ya nanti dilihat perkembangannya dan sebagainya lah. Kalau sekarang kan banyak yang di foto akustik itu eh, metode analisanya itu ke deep learning dan seterusnya kan gitu. Oke, sama kemarin itu kan juga Anda sudah memberikan saya proposal ya untuk yang PT-UPT. Iya. Nah, selain jenengan itu kan juga 3 mahasiswa saya lainnya S3 itu juga saya minta, walaupun apa namanya akhirnya hanya salah satu yang kita apa namanya kita usulkan ya, karena Iya. dari paper yang ada itu yang Anda terutama yang Anda kemudian yang Ananta itu hampir sama persis dengan yang PT-UPT tahun ini karena memang itu diambil dari proposal Anda juga yang PT-UPT tahun ini ya. Iya. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi memang belum saya masukkan ya. Nah, nanti itu maksud saya eh, bisa juga sih nanti kita usulkan di apa namanya
proposal apa namanya di ranah ini apa kompetisi ya, di kompetisi. Jadi bukan desentralisasi, tapi yang kompetitif nasional ya, yang untuk magister apa namanya, sorry, program doktor ya. Kan ada tuh. Anda sudah baca belum ya panduannya? Belum Pak yang itu. Nah, itu untuk program-program doktor itu ada sebetulnya ya. Jadi untuk program doktor itu ada bantuan dana ya untuk penelitian. Itu ada eh, program hibah kompetisi nasional tapi ya gitu. Nanti bisa juga sih dimasukkan kalau si Fikri itu kan dia PMDSU itu juga ada khusus gitu. Jadi itu penugasan ya, penugasan. Nah, termasuk nanti mungkin kalau program dokter itu ada gitu, program anu kan proposal. Selain mungkin Anda juga mungkin nanti kan mengusulkan untuk di LPDP ya. Iya. Kan ada juga ya gitu. Bisa juga lewat itu gitu. Jadi memang yang proposal Anda kemarin belum artinya hanya saya baca kemudian tidak saya usulkan ke ini ya PT-UPT ya. Karena itu mirip ya dengan yang Iya. sekarang sedang Iya. berjalan gitu. Tapi nggak masalah, malah itu nanti Anda bisa usulkan di PDP atau nanti kita usulkan di apa namanya program doktor ya untuk apa disertasi ya gitu. Nanti ada skemanya khusus itu gitu. Cuman masalahnya memang sekarang ini kan ada kebijakan ya. Walaupun saya mengusulkan yang si Fikri itu, tapi ternyata kebijakan baru itu peneliti itu hanya boleh satu ketua dan satu anggota gitu. Padahal saya sudah mengusulkan kan berarti kalau lolos dua dua apa namanya menjadi dua ya peneliti utamanya. Nah nanti memang harus saya switch ke mungkin ke Burini ya. Tapi Burini belum bisa ya. Ya nantilah kita lihat ya kalau lolos gitu. Artinya yang saya usulkan baru ini pun sebetulnya karena yang perpanjangan masih berlaku berjalan gitu, nggak bisa juga gitu. Tapi ya sudahlah. Minimal kita sudah punya bank proposal ya gitu. Intinya Iya. nanti kalau suatu ketika ada tawaran lagi kan bisa kita segera upload ya. Nah, oleh karena itu maka hasil akhir dari metodologi penelitian ini S3 ini adalah proposal Mbak untuk kamu kompre gitu. Sama seperti yang Ananta kemarin ya. Jadi selesai kuliah itu saya berharap Anda sudah ada proposal siap kompre gitu. Jadi kompre tidak usah 1 tahun, tapi mungkin di semester 2 Anda sudah kompre gitu. Kan sekarang semester 1 ya. Iya Pak. Kita semester 1 nanti semester 2 tahun depan itu, atau semester, ya Anda sih semester, apa semester ganjil ya nanti. Di Iya. semester ganjil, akhir atau pertengahan itu Anda sudah kompre gitu. Kenapa komprenya harus cepat? Maksud saya dengan kompre cepat itu pertama Anda sudah kalau publish itu bisa diakui ya, bisa Iya. diakui sebagai untuk syarat publikasi, terutama yang internasional ya, gitu. Nah, Anda sendiri kan mau ada publikasi tuh. Nah, itu kalau si publikasi Anda itu nanti terbit setelah Anda kompre itu bisa diakui gitu loh. Yang penting semua pembimbingnya kan masuk ya ada gitu. Itu bisa diakui. Jadi ya itu, dan kalau kompre itu disegerakan, nanti usulan-usulan itu kan ketika ujian kompre itu kan banyak usulan kan mestinya dari orang-orang itu kan, dari para penguji itu. Nah, itu bisa bagus untuk riset Anda kan. Nah, karena kalau apa namanya ketika kita atau saya juga punya bimbingan yang sudah senior-senior kan seperti Pak Harjum, kemudian Pak Yosi gitu ya, dulu si Laba, Iya. Pak Restu. Itu kalau kompre itu di akhir-akhir, nah itu kan kerugian sebetulnya ya. Karena masukan sudah nggak bisa lagi kan gitu untuk memperbaiki proposal kan gitu. Jadi praktis kompre hanya formalitas sebelum ujian. Nah sekarang itu karena kompre semua kompre dan sebagainya kan ada nilainya tuh komponen nilainya ya. Iya. Maka komprenya harus disegerakan. Nah untuk itu maka nanti nilai Anda untuk metodologi riset itu saya harap nilainya itu keluar setelah memang
draft proposal itu sudah siap untuk ujian ya. Jadi kan di akhir kuliah kita bulan-bulan mungkin akhir jadi Februari, Maret, April, Mei ya. Juli ya, Juni Juli. Ya, ya betul Pak. Mei lah kan, Mei akhir kuliah ya. Mei Ya. Juni itu eh, proposal komprehnya udah siap itu loh Mbak. Oh, untuk yang disertasi ya Pak? Iya, untuk yang Ya, ya, disertasi itu ya, Anda sudah siap gitu. ya, Artinya bahwa di kuliah kita metodologi riset itu tidak hanya membahas tentang teori bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat teori, itu kan kayaknya sudah ya, membosankan lah, ya kan? Dan ya Anda sudah tahu juga kan, bagaimana membuat abstrak, bagaimana menurut saya sih sudah Anda tinggal berenangnya saja sekarang kan, iya. Cari melatih gitu banyak ya, paper ya Pak. banyak paper, baca paper gitu. Nah untuk itu maka juga selain Anda tiap minggu itu Anda mendapat paper ya, baca paper minimal 5 tadi. Nah, Anda juga sudah mulai menyusun ya apa namanya proposalnya ya, mulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka sekalian kan, Iya Pak. kemudian nanti metodologi ya kan, kemudian apa namanya ya sampai metodologi kan sebetulnya Iya, gitu sama ya kita berharap Anda itu sudah nge-lab juga gitu loh. Karena kan kalau membuat proposal, baca paper, kan maksud saya itu bisa nyambi, bisa di lab, bisa juga di rumah kan. Nah yang nggak bisa iya, ditinggalkan itu sebetulnya Anda nge-labnya. Sehingga kalau memungkinkan Anda bisa segera untuk ke Jogja ya. Nanti ruangannya tuh udah ada. Nah alatnya itu alatnya juga sudah ready kan sebetulnya. Tinggal Anda pelajari kembali, kemudian di situ kira-kira yang baru apa sih yang mau dikerjakan kan gitu. Yang dari yang sudah ya. Jadi Anda tidak lagi iya, seperti yang S2, tapi harus ada tambahan sedikit. Misalnya apa kayak terserah. Nah itu bisa muncul kalau ya Anda ke lab kan gitu. Anda ke lab, ya apa sih mungkin dari softwarenya, dari hardwarenya, Anda bisa pikirin nih apa nih yang apa karena di S3 itu kan kebaruannya kan harus ditonjolkan ya. Tidak hanya tidak ya iya, tidak hanya hasil tapi si kebaruannya itu betul-betul harus ditonjolkan gitu loh. Jadi itu harus di state ya. Jadi apa bedanya dengan yang S2 itu harus betul-betul jelas gitu. Nah, apa sih kebaruannya gitu. Bisa mungkin softwarenya, bisa hardwarenya, ya kan kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk mencari kebaruan itu selain Anda baca paper, karena Anda eksperimen, ya Anda harus nge-lab gitu. Dan kemudian kalau saya lihat-lihat ya, karena peralatan kita itu juga ya masih seperti itu, artinya masih terkendala kalau untuk ultrasonic transducer. Sebenarnya saya sudah beli, cuman masih belum dikerjakan juga. Ultrasonic transducer udah ada, tinggal dirancang dan sebagainya ya, yang belum belum sempat gitu. Tapi dengan alat yang ada sekarang pun, contoh kemarin yang program postdoktoral itu, saya sama Andreas ya sama saya itu bisa publish di Q1 juga gitu. Artinya dengan peralatan yang adanya sekarang pun sebetulnya kita bisa publish Q1 asalkan kita ada sesuatu kebaruan artinya nah yang memungkinkan adalah sampelnya gitu loh. Preparasi sampelnya itu harus tenanan gitu. Baik jumlah maupun treatment ya. Itu harus jelas. Jadi ada suatu perlakuan pada sampel kemudian itu jumlah sampelnya juga apa namanya valid gitu. Nah alatnya, karena kalau kita nonjolin alat nggak mungkin ya, alat kita itu sudah tertinggal kalau dibanding di luar negeri mungkin sudah 50 tahun belakang ya. Kita baru orang-orang sudah ngerjain ini tahun-tahun 1900-an kan. iya Pak. 1900-an tuh udah pada ngerjain. Nah, kita baru 2008, 2009 itu 2007 ya gitu. Anda bisa bayangkan artinya kita tertinggal sekali. Tapi nggak usah khawatir artinya kita tidak di apa menonjolkan alatnya, tapi kita lebih ke menonjolkan aplikasi di sampelnya ya gitu. Kalau Anda kan rencana di periodiental itu ya. Iya Pak.
Nah, nanti Anda tanya ke Bu Rini di periodontal itu preparasi sampelnya itu yang tenanan itu seperti apa gitu loh. Yang itu real misalnya penyakit kayak atau apa gitu kan. Sehingga Iya. nanti bisa publish di laser medicine dan sebagainya gitu loh. Kayak gitu. Iya. Karena kalau nanti sampelnya itu masih sembarangan seperti waktu yang teman-teman di S2 itu ya yang atau S1 itu untuk publish susah ya. Oh ya Sudah ya sudah Pak. alatnya itu terbelakang, kemudian sampelnya juga seadanya gitu ya sudah. Iya Pak, iya Pak. Publishnya susah. Nah, maka kita serius di preparasi sampel gitu loh. Ya, jadi di objek yang mau kita apa Teliti ya. namanya teliti gitu. Jadi di situ Mbak. Oh ya Pak, sebentar Pak. Jadi kan Hmm. kemarin itu saya sudah cari-cari paper untuk periodontitis atau periodontal Hmm. disease. Hmm. Kan Bu Rini juga dari kuliah Bu Rini suruh mencari itu ya sama sama seperti jenengan 1 minggu beberapa paper untuk di review gitu. Hmm. Hmm. Nah saya cari untuk di periodontitis itu sangat minim sekali Pak. Saya cuma dapat itu Hmm. 2 paper kalau tidak salah. Atau Ya, cuma 1 ya, itu yang untuk malah laser. ya nggak apa-apa. Itu Iya, malah kebetulan. Jadi Anda bisa jadi pionir kan. Kalau sudah terlalu banyak kan malah susah toh. iya, Ya, artinya eh, dengan masih sedikitnya paper terkait dengan periodontitis atau apa gitu ya, itu iya, malah Anda kebetulan gitu loh. Jadi itu bisa Anda betul-betul kerjain ya, gitu. Nggak masalah. Yang jelas, ya ini kan Pak kaitannya dengan teori interaksi foton dan mungkin objek ya. Di situ yang iya, ya itu aja gitu. Seperti itu. Nggak masalah, malah bagus toh. Artinya iya belum Pak. banyak publish gitu, belum belum banyak orang riset ke situ. Nah, belum banyak itu ada dua kemungkinan kan. Ada kemungkinan itu tidak begitu penting atau memang orang memang belum belum ini belum apa namanya apa ya ya belum sempat gitu ya. Contoh yang pernah saya lakukan adalah ketika saya tahun 2000 ya mengukur pernapasan dari orang diabetes dulu. Dulu itu saya tahu lakukan tahun 2000 kan. Tahun 2000 itu saya sudah mengukur itu. Tapi saya terlambat publish kan. Karena oh apa benar ya Kak? Karena dulu di Belanda pun kan belum ya, artinya orang nggak percaya gitu loh dari pernapasan dengan asal CO2 karena banyak apa namanya gangguannya. Tapi ternyata tahun-tahun 2008, 2007 dari rumahnya itu banyak sekali apa namanya mendeteksi napas dari orang diabetes dan sebagainya gitu. Sehingga mereka pertama padahal saya tahun 2000 sudah melakukan itu gitu. Sehingga ketika saya akan publish lagi kan sudah terlambat, Mbak. Begitu ya. Iya, Jadi bisa jadi itu orang itu sudah ketika sesuatu itu belum banyak, itu bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sulit untuk mendapatkan, kemungkinan kedua tadi orang belum sempat saja gitu loh. Karena masih ngerjain yang lain kan. Nah, nah ketika Anda ini akan masuk ke wilayah itu nggak usah khawatir. Ya, pokoknya kerjain aja gitu, nanti hasilnya ada kan. Nah, iya. kalau nanti serius dalam preparasi sampel, jumlah sampel gitu ya, ada kode etiknya. Dan mungkin kode etik kan sekarang juga masih lama. Mungkin Anda bisa langsung ngurus ya sebetulnya. Kode etik kalau memang sudah sempat. Kalau kode etik itu setelah ujian proposal Makanya. bisa Jadi diajukan. Iya, setelah ujian propos kompre ya. iya, Nah, setelah kompre, makanya komprenya kan harus segera kan gitu. Terus iya, betul. biar serius tadi, ya itu tadi Anda harus eh, apa kode etiknya itu perlu ya sekarang karena beberapa jurnal paper yang bereputasi mesti nanya kode etik ya. Apalagi sampelnya sampel hewan Iya. ya, hewan dan apa namanya makhluk hidup lah intinya ya gitu. Itu harus gitu. Kayak gitu. Dan itu berarti kan seriously gitu. Kita serius gitu dalam menyiapkan itu. Ya insya Allah itu mudah-mudahan membuat apa namanya eh Anda bisa publish lagi nanti kan minimal 2 lah ya kan selama Anda tuh kalau dari LPDP itu dikasih waktu sama ya 3 tahun perpanjangan setahun Bagaimana, Pak? untuk LPDP kontrak Anda itu 3 tahun Iya, betul. tapi kan biasanya masih bisa diperpanjang 1 tahun kan Sepertinya nggak ada perpanjangan, Pak.
Oh, jadi 3 tahun pas itu ya? Iya, Oke, ya makanya kalau di bisa kan ya, 2,5 tahun selesai gitu. iya Pak. Nah, untuk 2,5 tahun selesai itu tahun pertama itu kompre harus gitu, kompre harus sehingga masih ada 1,5 tahun kan. Iya, Nah, itu Anda bisa. Ya, artinya Anda targetnya jangan 3 tahun deh, tapi 2,5 tahun gitu loh. Sehingga moral-moralnya dikit kan nggak apa-apa. iya Jadi Pak. nanti ujian itu di 2,5 tahun sudah ujian gitu, kan? Itu lebih daripada di target 3 tahun. Nah, itu biasanya kan molor, gitu. Molor Iya, itu bisa jadi karena bukan alasan akademik ya. Karena kan nanti kalau untuk misalnya ujian kompre pun sama ya. Ujian kompre itu kan harus di apa namanya dinilai dulu ya kan sama tim dan sebagainya itu kan bisa 2 bulan sendiri gitu. Contohnya si Yosi ini kan juga sama. Yosi ini kan juga mau ujian. Dia mau ujian padahal terakhir Januari kemarin tuh. Nah, dia baru ngajuin awal Januari gitu loh. Draft tesisnya ya, draft disertasi ya. Nah, iya, di pembimbing aja itu sudah, kalau saya sih ya bisa cepat, bisa lama ya. Kalau saya sih cepat bisa ya. Tapi kan tidak hanya saya, ada mungkin pembimbing yang lain, atau itu kan bisa juga sebulan kan. Jadi sebulan aja di pembimbing, itu udah akhir itu. Jadi nggak bisa gitu. Ujian itu sebulan selesai gitu loh. Jadi dari draft yang ada, kemudian Anda mau ujian di akhir bulan, di awal bulan itu belum tentu. Apalagi nanti kalau ujian tertutup ya, ujian pendadaran itu kan selain di draftnya dikoreksi oleh promotor, kopromotor kan itu bisa waktu sebulan ya. Kemudian iya. masuk ke tim penilai itu pun sebulan gitu loh, 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan itu atau 3 bulan sebelumnya Anda harus sudah apply gitu loh. Nah baru bisa aman. Jadi kalau masa hidup masa sebulan aja itu sudah ketar ketir gitu loh. Itu. Iya, Pak. Jadi mulai masukkan proposal itu sekitar bulan Mei ya, Pak? Enggak. Mei. Iya. Kalau bisa sih ini ya, bisa. Ini kan kita sampai bulan Juli ya. Iya, Juli. Juli. Anda kan sampai bulan Juni kan. Juli itu semester ganjil kan. Eh, iya. Agustus ya. Agustus September kan semester ganjil. Nah, Anda Iya. ujiannya itu ya ini jadi bulan September. Jadi September akhir harus sudah memasukkan itu. September 2000 ini loh 2022. 22. Mm-mm. Itu Anda harus sudah memasukkan draftnya. Ya sebelumnya itu kan draft itu kan kita koreksi dulu nih promotor-promotor koreksi ya. Iya. Jadi kalau Anda ingin kompre pertengahan semester ganjil 2022-2023 ya, itu bulan-bulan September Anda harus masukin. Mungkin Oktober, November Anda sudah bisa ujian gitu. Artinya di akhir di pertengahan semester ganjil ya. Kalau Anda semester 2 kan gitu. Iya, Pak. Ya, tapi sih karena Anda harus punya nilai, berarti ya bulan apa nih? Mei Juni ya. Iya. Jadi harus dikumpul itu harus sudah jadi. Ya, Kok apa tapi namanya? mendaftarkannya ke TU itu Sana sekitar bulan September ya? bulan-bulan September, gitu. Gitu. Aduh, sorry saya agak batuk ya. Iya, Pak. Kalau kompre waktu liburan itu belum boleh ya, Pak? Harus masuk ke semester selanjutnya. Iya, kompre itu kan di hari kerja tuh, nggak Iya. bisa. Iya, jadi Oh iya, iya betul, Pak. kompre itu di pas aktif kuliah kan, karena kan itu ujian, jadi nggak bisa di pas liburan. Betul. Iya, iya. Ya itu dipakai untuk Anda prepare aja sama nge-lab. Jadi kompre itu kalau sudah punya data awal juga bagus, gitu. Lebih meyakinkan si reviewer ya. Gitu. Jadi untuk alat-alatnya itu mulai saya rancang masih dalam bentuk bit apa saat ini lasernya sendiri baru mau dirancang gitu ya, Pak. Iya, iya. Maksudnya kan lasernya ada, kemudian ada Hmm, detektornya itu baru hmm. akan saya rancang sekarang ini kan, Pak? Iya, Atau iya. sudah jadi? Ya harus dirancang. Oh ya,
Kalau udah jadi kan S2. Iya, Kalau S2 sih makanya udah jadi mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau S3 itu kalau bisa sistemnya itu juga baru gitu loh. Sehingga ada iya. kebaruannya jelas. Sistemnya baru, ini ya baru kan. Soalnya yang untuk S2 itu alat yang punya Miosit dan Burini itu sudah banyak minusnya kalau untuk pencitraan sebenarnya. Lah ya. Dan itu kan sudah mungkin juga Iya, sudah lasernya lama. sudah lama, Iya. udah update kan. Dan ulirnya itu kan juga mungkin Iya, juga sudah udah bunyi jadi mempengaruhi ini iya, pencitraannya. iya makanya. Ya artinya itu sih ya itu jalan biarin saja. Nanti kan nanti harus sudah bikin baru. Gitu sama seperti Ananta juga gitu. Sekarang Pak Sudah Nanta sudah mulai ini, Pak. Sudah mulai merancang bangunnya. i- belum. Ya, rencananya saya apa namanya menarget dia eh, pertengahan semester 2 ini udah kompre. Kan bagi dia ini semester 2 ya. Jadi ini Iya. apa namanya ini bulan Februari ya. Tadinya itu akhir Februari dia ujian, tapi kayaknya belum bisa. Mungkin Maret. Ya pertengahan semester genap ini dia udah kompre gitu. Target kita. Habis itu dia harus nge-lab. Karena dia dekat itu yang penyakitnya ya. Dekat itu sering pulang gitu. Nah, Oh, kalau sering pulang itu penyakitnya satu ya. Malas ya. iya betul, Karena Pak. waktunya terbagi kan. Iya. Dimanapun ceritanya, waktu ketika bersama bukan kita menyalin keluarga ya. Jadi kalau sudah dengan keluarga itu waktu untuk risetnya itu akan berkurang karena ya gimana pun dia fokusnya kan terbagi ya. Nah bagusnya sih memang stay di Jogja gitu kan, stay di Jogja. Jadi kan fokus kan tetap ke ini kan nggak ada yang lain toh yang dikerjain. Kalau di rumah itu kan macam-macam apalagi ya tahu lah si Ananta itu. Tapi lagi kita opiak-opiak ya gitu. Nah, Anda juga begitu nanti ya. Iya, Pak. Jadi maksud saya nggak usah kuliah itu nggak usah terlalu lama-lama gitu, 2,5 tahun lulus sudahlah. Beasiswa setengah tahunnya lagi biarin untuk orang yang tidak punya misalnya kan ya. Iya. Jadi nggak usah, wah kita habisin dulu beasiswanya, sayang nggak usah. Kalau Anda udah lulus nanti dapat ganti yang lebih banyak ya kan. Iya, Pak. Mm, gitu. Gitu Mbak, ada yang mau tanyain lagi nggak? Jangan jadi nanti target, tapi kita juga target ya. Nanti kita target. Iya. Kalau misalnya sebulan pertama ini ya, misalnya 2 kali atau 3 pertemuan, selain paper tadi, Anda juga harus sudah membuat pendahuluannya ya kan. Nah, di pendahuluan dan tinjauan pusaka tentunya Anda sudah jangan terlalu banyak menggunakan tinjauan pustaka tahun-tahun 2000 apa namanya 2012, 2017 gitu ya. Iya, Pak. Karena Anda kuliah di 2022 sehingga paper Iya. itu kalau bisa ya paper-paper 2022 gitu. Jadi yang update karena ini kan teknologi ini update ya. Jadi ya paper termasuk teori gitu. Anda ambil aja dari teori-teori yang review ya. Paper-paper review yang tahun 2002 gitu loh. Ya, jangan lagi merefer ke yang waktu S2 itu kan kebanyakan tahun-tahun 2016, 17. Nah, sekarang kan itu sudah ketinggalan zaman, sudah 9 tahun yang lalu. Lebih ya kan, 11 tahun yang lalu malah kan. Itu udah bukan ditinggalkan tapi hanya sebagai ya. Tapi kalau untuk di disertasinya ya Anda toh kalau ya ada yang terbaru kenapa tidak yang terbaru kan gitu. Jadi 2022, 2021 paling kolot 2020 lah gitu, 2019 ya kan gitu. Biar nanti update ya. Gitu. Iya, Pak. Kan teorinya juga banyak kan tinjauan-tinjauan review kan gitu. Bisa Anda cari yang itu. Jangan lagi merujuk ke 1988 ya. Bell gitu kan. Kalau sejarah sih boleh, tapi kan ini tidak sejarah, ini update ya. Iya, Bell iya. aja kan tahun 1988 ya kan sudah kolot banget gitu. Ya gitu. Jadi minimal 2019 ya, Pak, papernya. Ya, paling paling tua 2019 lah kita gitu ya. 2019, 2020, 21, 22 kan gitu. 22 kan juga sekarang udah terbit sampai bulan Juli kan. Malah ada yang 23 loh kalau Anda cari
di apa Science Direct ya. Misalnya saya sering di Science Direct itu 2023 sudah ada yang terbit, tapi kan tentunya lucu juga. Ya ini 2002 ke sini lah, jangan 2023 gitu. Iya. Hmm. Jadi untuk yang minggu depan saya presentasi 5 paper dulu ya, Pak. Ya, yang minggu depan Anda presentasi 5 paper sambil Anda menyiapkan eh, introduction ya. Pokoknya kita Iya. metodenya IMRED lah. Jadi introduction, kemudian nanti ada teori ya kan. Jadi Anda Iya. sebulan pertama, ya kan sebulan pertama mungkin introduction ya, termasuk ke tinjauan introduction, tinjauan pusaka ya kan. Nanti Iya. bulan kedua itu metodologi ya kan. Sama bulan ketiga gitu kan. Kan tak beres tuh. Jadi sebulan pertama ada introduction, bulan kedua tinjauan pustaka, bulan ketiga metodologi kan. Udah beres Iya. gitu. Jadi Anda udah beres gitu nanti. Gitu Mbak. Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke. Nah, oke, jadi kuliah kita gitu aja ya. Saya mungkin karena kalau untuk apa itu riset, apa alasan riset, saya rasa terlalu lebay ya saya ceritain tadi ya. Ya, jadi ya seperti itulah. Anda paham sendiri kan? Iya. Gitu. Nanti Anda baca. Bukunya saya taruh di Google Class ya. Nanti halamannya saya linkkan ke WA Anda ya. Iya, Pak. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau mungkin. Kalau judulnya itu kemarin apa ya? Saya lupa, Mbak. Kalau judulnya Sananya. itu terlalu panjang judulnya, Pak. Oh, oke. Topiknya itu ya tentang foto tomografi pada periode dental ya. Iya. Mau itu ya? Mau tetap itu ya? Iya. Kalau dari Bukan Buri, foto akustik tomografi, tapi foto akustik imaging. pencitraan, iya, penyerahan foto akustik. Jadi Oke. belum ke tomografi. Oke, oke. Jadi imaging foto akustik ya. Iya, foto akustik imaging. Oke, foto akustik imaging untuk periodontal ya. Iya, Karena kan ada foto beradaptasi. akustik imaging 3 dimensi ya dengan menggunakan deep learning kan ada juga gitu. Itu juga lagi in ya. Tapi kalau Anda susah itu ya sudah itu aja yang bisa dikerjain loh. Dari Bu ini ada Oh, masukan nggak terkait itu? Bu Rini bilangnya harus ada pembaruan gitu untuk alatnya. Tapi kan tadi jenengan bilang kalau alatnya tuh sudah udah lama gitu. Jadi Ya, lebih ke maksudnya sampel. maksudnya Bu ini pembaruan itu bisa jadi lasernya baru ya kan, mikrofonnya baru kayak gitu loh. Mungkin sistem mekaniknya juga baru. Tapi kan Selain sistem itu mungkin software-softwarenya atau ya ada metode software, analisis gitu. iya bisa jadi memang. Jadi di situ softwarenya di situ kan bisa tadi kalau Anda mampu itu pakai bahasa mesin ya kan, deep learning gitu loh. Pakai deep learning kan sekarang, pakai bahasa mesin deep learning Oh iya, atau apa gitu Anda pelajari itu gitu. deep learning ya Pak. Soalnya Mbak Fikri sama Pak Ananta itu sepertinya juga belajar itu dengan Bu Rini, deep learning. Iya, deep learning dengan anak Ilkom itu kan. Tapi sebenarnya menurut dosen Ilkom kalau hanya gitu tidak perlu deep learning katanya. Tapi kalau untuk kebaruan Oh, memang ada istilah deep learning. Untuk terutama yang apa ya? Yang pernah dicoba itu dengan bahasa mesin deep learning itu hasilnya Said itu. Ini yang ngerjain si siapa namanya? Saya lupa mahasiswa S2 saya kemarin yang ngambil optika biomedis. Rohan namanya. Rohan atau siapa ya? Nah itu dia pakai bahasa deep learning itu kontrasnya jauh lebih baik memang. Jadi itu ada untuk kontras citranya ya Pak. kontras citratnya jauh lebih baik. Kan asalnya kalau yang dari softwarenya Said bikin itu kan masih burak ya. Kemudian datanya itu diminta oleh si Rohan itu, dia pakai bahasa deep learningnya itu program algoritmanya deep learning gitu. Itu kontrasnya jadi jauh lebih baik gitu. Jadi dibanding sekitarnya gitu ya. Kan asalnya masih Hmm, buram-buram itu jadi bagus banget gitu. Padahal itu si Rohan itu juga hanya mungkin coba-coba aja ya. Apalagi kalau di ya. tenanan di geluti ya, mungkin bisa jauh lebih baik gitu. Jadi untuk apa menghilangkan noise sekitar lah gitu. Jadi dia tetap pakai live view atau langsung pakai deep learning gitu Pak? Eh, saya kurang tahu, tapi kan algoritma deep learning itu bahasanya katanya bahasa Python ya.
Anda mungkin tahu nggak bahasa Python? Oh, Python saya kurang pelajari MATLAB biasanya. Ya, itu pakai bahasa Python katanya. Pakai bahasa Python, kemudian tinggal dimasukin. Ya, lab view-nya mengambil datanya kali ya, mengambil datanya, data-data mentah itu kemudian dimasukkan ke bahasa Python program itu, program deep learning itu. Oh, jadi diteruskan gitu untuk Hmm, pengolahan selanjutnya gitu ya, Mengolah Pak? selanjutnya. Dia mengolah citranya itu loh, Iya, mengolah iya betul. citranya pakai algoritma deep learning gitu. Itu teman-teman yang fisika Mengolah. citra itu banyak yang bisa ya, Anda bisa belajar ke mereka gitu. Ya coba nanti saya pelajari yang deep learning. Soalnya di paper juga banyak muncul. Sekarang lagi booming mungkin, Pak, deep learning. Iya, jadi foto akustik menggunakan deep learning sekarang lagi in ya, lagi banyak yang dipakai. Iya, Karena dia bisa ini apa namanya mengurangi apa ya, meningkatkan kontras dan apa noise to sinyal ratio ya, itu bagus gitu. Jadi eh, kontrasnya jadi bagus banget gitu. Nah itu bahasanya bahasa mesin namanya deep learning. Ya jujur saya sendiri tidak mendalami ya, saya kodet juga dan bahasa itu, tapi banyak yang pakai itu gitu. Ya mungkin Anda sih ya bisa Anda pelajari lah itu cepat kalau udah bisa salah satu bahasa ya. iya, Pak. Hmm. Untuk yang Mbak Fikri sama Mbak Fikri itu pakai laser atau pakai apa, Pak? Sumber radiasinya. Sama laser juga, jadi sama sama seperti Anda juga. Oh, dengan Cuman laser yang near. dia rencananya near atau mungkin visible juga. Cuman dia rencananya Oh, mau 3 dimensi. oh iya iya. Dia maunya 3 dimensi sehingga harus mendesain alatnya. Jadi tidak hanya X dan Y gitu, X, Y, tapi juga ada Z-nya kedalaman. Itu tidak Oh. mudah itu. Tapi mungkin untuk sampelnya dia ngambil yang biasa mungkin ya, atau juga yang Ya saya reparasi. ya saya nanti mungkin sampelnya kalau untuk S3 itu jangan yang biasa ya. Iya, Pak, betul. Harus preparasi karena kalau enggak itu enggak laku nanti. Susah Iya. publish. Kalau sampel-sampel biasa itu enggak susah publish nanti. Kan kasihan. Mending berakit-rakit ke hulu ya toh. Iya. Preparasi sampel yang tenanan, kemudian hasilnya nanti kan bisa dipublikasikan gitu. Karena syarat publikasinya kan harus kalau S3 tuh. Iya, betul, Pak. Jadi kalau bisa sih sampel dipreparasi tenanan gitu. Jadi ada perlakuan ya terhadap sampel. Nanti kira-kira sama enggak, Pak? Maksudnya kalau punya saya dengan Mbak Fikri berbeda ya, Pak? Berbeda. Ber- Outputnya. iya, berbeda keluarannya. Karena kan jelas yang Vicky itu rencananya 3 dimensi ya. Iya. Kemudian dia juga rencananya membuat sistemnya itu juga beda banget dengan yang kita sekarang. Kalau Oh Anda iya. kan mungkin masih Iya, dua mirip dengan dimensi, dua ya dengan dimensi dengan yang ada, tapi mungkin lasernya dan sebagainya itu diganti yang baru kan, iya. termasuk sistemnya. Karena untuk bangun sistem yang kayak kita sekarang ini, ya, kalau dengan apa namanya, kan Anda juga ada dana dari LPDP ya, Iya. itu bisa banget, Wong. Cuman kalau beli di AliExpress, cuman saya nggak nyaranin kalau di AliExpress kan terlalu lama ya. Beli aja di Iya. toko yang sering saya beli itu sudah di setup kan semuanya. Itu cuman kurang dari 4 juta. Kan murah. Oh Gitu. iya, Pak. Jadi Anda tidak usah menyusun dari awal ya. Jadi apa namanya membuat dari kerangkanya dan sebagainya itu enggak. Anda beli aja, tinggal nanti softwarenya Anda ubah dengan softwarenya Anda gitu. Oh iya, Pak. Itu yang dilakukan Said juga kan, yang sekarang dipakai oleh Mbak Eka itu kan dulu udah ada software untuk ini, untuk CNC ya, CNC tato, untuk bikin tato gitu loh. Nah, tapi kemudian dimodif softwarenya gitu, bikinan sendiri algoritmanya gitu.
Berarti sekarang Said ini stay di Jogja atau di rumah Pak katanya? Dia kayaknya di Batang ya, di rumahnya. Oh. Atau mungkin sudah berangkat ya, dia nyari beasiswa dia tuh. Iya kemarin daftar LPDP tapi pas Nggak sakit lolos. katanya. Jadi Hmm, nggak lolos pas apa ya TPA-nya, potensi akademiknya. hmm. Ya mungkin masih di Jogja. Apa namanya di Batang. Tapi dia bisa kok kalau dipanggil kalau Iya, butuh saya bantuan sudah bisa. hubungi kemarin, saya minta tolong untuk Hmm, ini bantu di lab gitu. Terus dia bilang gimana? Bisa. Ya nanti saya, insya Allah saya kasih fee Said gitu. Terus ya Mbak gampang gitu katanya. Ya, berarti masih bisa dimanfaatkan saja. Boleh Iya, juga. Ya, jadi tidak harus. Jadi ketika membuat alat, membuat software itu sebetulnya tidak harus kita sendiri ya. iya Pak. Tapi kita yang mengordinir gitu loh. Kita yang apa namanya memberi arahan ke mereka gitu. Maunya apa gitu. Selain Said, Bu Rini kan juga merekomendasikan kalau bisa jangan hanya satu gitu asistennya. Ya bisa Selain sih. Said, Selain saya itu ada si Putut ya, lab oh Mas Pismata, Putut ya? Mas Putut, Putut atau temennya Dwi dulu. Siapa namanya? Mahasiswa saya juga dulu. Siapa ya? Bukan Saya bukan lupa. Willy. Bukan. Itu yang bikin alatnya yang dengan Willy itu kan Dwi. Tapi Dwi itu sendiri tidak sendirian sebetulnya. Dia dibantu oleh mahasiswa saya. Oh ini Ya apa? Patria, Patria. Patria, ya ya. Dia Patria itu kan mahasiswa saya juga tuh. Nah si Tapi Patria, sepertinya mereka sudah sibuk karena bikin usaha atau apa gitu loh Pak, iya bikin kayaknya usaha. iya. Dan Kayaknya dia bisnis apa gitu ya. ya Kayak software. software. Iya. Tapi iya itu. Ya mungkin nanti coba saya minta tolong Said. Hmm. Said atau nanti kan juga bisa temennya Said atau apa yang kompetennya Iya, lumayan kan. iya. Bisa juga si Rohan itu sebetulnya. Rohan tuh bagus juga tuh. Oh, Rohan Rohani tapi itu dengan Pak sekarang, Bayu. Dengan oh Pak Bayu. berarti pencitraan ya dia? Nah, Pencitraan. pencitraan. Dia bahasa deep learning-nya bagus kayaknya udah mulai bisa dia. Itu Oh iya, dengan Pak iya. Bayu. Bisa juga gitu. Rohan. Jadi hubungi gitu. Iya baik Pak. Nanti saya coba Hmm. hubungi. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Iya Pak. Saya tuh masih pilek ya masih. Aduh harus istirahat. Iya, Oke, gitu makasih ya. Kita tutup ya. iya, Assalamualaikum. Nanti papernya Anda lihat di GC, di Google Class ya. iya Termasuk baik. buku-bukunya saya upload. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.